Oke, jadi untuk grup sendiri, sederhananya itu motivasinya dari himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Karena kita tahu ya, kalau kita menjumlahkan bilangan bulat khususnya, itu hasil jumlahannya masih bulat lagi dan juga tunggal kan. Selain itu, kita juga punya nol. Nol itu kan kalau ditambah dengan berapapun jadi dirinya sendiri. Dan juga kita punya minus dari suatu bilangan kan. Yang mana kalau kita tambahkan A dengan minus A misalkan, itu kan jadi nol. Dan yang terakhir adalah ada sifat asosiatif. Jadi ini yang diabstraksikan untuk mendapatkan definisi dari grup. Jadi Z-nya ini kita ganti sebarang himpunan tak kosong, dan plusnya ini kita ganti dengan sebarang operasi biner. Jadi yang tertutup tadi, yang dioperasikan jadi masuk lagi ke himpunannya, dan tunggalnya tadi, itu kita namakan operasi biner. Jadi pertama itu definisinya ya harus punya ini ya. Jadi kalau kita operasikan balik lagi ke dia sendiri, terus asosiatif itu maksudnya bisa kita operasikan dulu yang depan, baru dioperasikan ke yang belakang, hasilnya akan sama seperti yang belakang dulu dioperasikan, baru dioperasikan yang depan. Terus elemen netral seperti nol tadi kan, nol ditambah dengan apapun kan jadi dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah ada inverse. Dan yang perlu hati-hati adalah kadang-kadang yang muncul di soal itu bisa jadi bukan full grupnya. Ini saya beri ini ya, sebentar supaya lebih mudah. Nah, jadi kadang-kadang yang muncul itu belum tentu full dari grupnya. Jadi kadang kalau misalkan ini kan ada yang dimunculkan dia hanya asosiatifnya. Jadi ya untuk netralnya belum tentu ada, terus inverse-nya belum tentu ada. Itu juga bisa jadi pengembangannya. Dan itu yang biasa kita sebut dengan semi group ya. Terus kalau misalkan hanya ada E-nya saja, nanti ada definisi tersendiri ya. Intinya kan semakin sedikit untuk aksioma yang dipenuhi kan, jadi dia semakin general, semakin besar, tapi sifat-sifatnya jadi lebih sulit untuk diteliti. Nah, di situ kalau misalkan operasinya di sini bisa dibalik, jadi A dioperasikan dengan B sama dengan B dioperasikan dengan A, kita sebut dengan grup abelian. Jadi semoga ini ya, Rama bisa mengikuti ya. Karena ya memang targetnya ini untuk gimana caranya setidaknya untuk nanti yang tingkat pertama kan tesnya itu minimal ya melihat soal itu setidaknya bisa memahami lah makna dari soalnya itu seperti apa kan. Karena kalau nggak salah Reza ya kemarin yang sempat ini kan bilang apa definisi idealnya nggak tahu ya tadi juga ya. Ya kan jangan sampai lah harapannya lah minimal itu ya tahu arahnya kemana minimal. Meskipun ya mungkin kalau sudah sampai di menyelesaikan itu udah beda perkara. Ya. Nah, bagaimana dengan contoh-contohnya? Ya kita daftar aja yang dekat-dekat terlebih dahulu kan. Jadi kita punya himpunan bilangan rasional Q, terus bilangan real R, kompleks, bilangan asli ya kan, yang sudah kita kenal dari sejak SD kan ini semua. Dan kita juga udah tahu operasi penjumlahan dan perkalian kan. Nah, otomatis kita ya perlu kan untuk mengecek mana yang grup kan dari semua itu. Jadi untuk yang bilangan rasional terhadap penjumlahan jelas dia grup ya. Bisa ditunjukkan ke semua aksioma tadi, R juga, C juga. Nah, untuk N dia tidak himpunan bilangan asli. Kenapa? Karena ya seperti 0 kan sudah tidak masuk di sini kan. Jadi dia tidak punya elemen netral. Terus lanjut lagi, himpunan bilangan genap. Jadi ya jelas ya kalau kelipatan 2 ya di apa-apakan ya nanti di jumlah, di apa cari inverse-nya dan sebagainya semuanya pasti bisa. Jadi dia juga merupakan grup. Tapi kalau yang himpunan bilangan ganjil dia tidak. Kenapa? Karena ya contohnya seperti 1 tambah 1
Itu kan sama dengan 2. Nah, ini kan berarti hasil operasi dari 2 elemen yang ada di sini, dia tidak lagi masuk ke dia lagi ya. Berarti artinya apa? Dia tidak tertutup. Nah, bagaimana dengan perkalian? Tentunya malah justru kalau di perkalian 0 itu yang mengganggu kan. Kenapa? Karena ya 0 dikalikan berapapun jadi 0 kan. Otomatis biasanya kalau berhubungan dengan perkalian 0-nya dikeluarkan. Jadi kita punya Q, misalkan 0-nya dikeluarkan, ya dia akan jadi grup terhadap perkalian. Karena inverse dari A per B itu kan sama dengan B per A kan. Jadi A per B kali B per A kan dia sama dengan 1. Jadi elemen identitasnya tidak lagi 0, tapi jadi 1. Kenapa? Karena ya 1 dikalikan berapapun, jadi bilangan itu sendiri ya. Jadi seperti Q, R, C itu semuanya kalau 0-nya dikeluarkan, dia akan menjadi grup terhadap perkalian. Nah, bagaimana dengan Z? Z ini meskipun 0-nya dikeluarkan, dia bukan grup terhadap perkalian. Karena salah satu aksioma dari grup, dia kan harus punya inverse kan. Jadi setiap elemennya dia punya inverse. Padahal kalau kita punya misalkan 2, dikalikan berapa supaya jadi 1, kan mau tidak mau di sini harus setengah kan. Jadi kalau bilangan bulat yang diisikan di sini ya nggak akan pernah ada. Jadi ya ada elemen yang tidak punya inverse. Otomatis kita tahu Z-nya itu bukan grup. Nah, 2Z juga sama ya. Jadi kalau yang di sini alasannya sama. Terus yang di sini juga semuanya bukan grup. Nah, salah satu penekanan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, yang mungkin mindsetnya agak berbeda dengan mungkin ini ya materi yang lain kan. Jadi di sini kita juga bisa bermain dengan operasinya. Jadi ya hati-hati ya untuk operasinya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi nanti ada beberapa liatan soal juga yang adalah yang saya ambil juga dari soal ini ya KN MIPA ya. Itu operasinya di sini diganti dengan sesuatu yang lain. Jadi ya nggak ada masalah kan. Intinya kita tinggal menyesuaikan saja aksiomanya tadi dengan operasi apa yang diinginkan di soal. Ya. Jadi contohnya seperti ini, misalkan kita ambil dia himpunan bilangan rasional terus 1 dikeluarkan kan. Nah ini overall sebenarnya ya ini saya beri bocoran ya. Dia akan menjadi grup terhadap operasi bintang. Operasi bintangnya seperti ini. Jadi bisa kita tunjukkan dia akan asosiatif, terus juga ada elemen identitasnya, ya kan? Identitasnya jelas ya, ini pasti 0 ya. Karena kan kalau 0 dikali di bintang dengan B, ini misalkan 0 ya, 0 bintang B, di sini kan 0, di sini kan jadi 0 kan, jadi B sendiri kan. Otomatis B itu jadi bukan 0 itu jadi elemen identitas di sini nanti, dan dia bisa ditunjukkan akan menjadi grup. Cara menunjukkannya gimana ya, ditunjukkan saja memenuhi semua aksioma yang di depan tadi. Oke. Nah, bagaimana dengan contoh lain yang bukan himpunan bilangan banyak ya kan. Jadi contohnya kalau kita di aljabar linear elementer, di Ilkom kan juga ada kan. Jadi ya harusnya sudah cukup familiar ya dengan himpunan matriks, khususnya matriks 2x2 terhadap penjumlahan bisa kita tunjukkan dia merupakan grup. Dan tidak hanya itu, dia juga komutatif untuk operasi penjumlahannya. Tapi harus hati-hati kalau misalkan mau mengganti, ini kan tadi terhadap penjumlahan, diganti jadi terhadap perkalian kan. Nah, ketika diganti perkalian harus dijamin untuk eksistensi dari inverse-nya. Maka dari itu ya kita harus bermain dengan determinannya kan di situ kan. Nah, kalau sudah belajar di teori ring itu sebenarnya pada umumnya terhadap perkalian ini nanti jadi determinan A-nya itu syaratnya unit. Tapi kalau belajar lebih lanjut sebenarnya ya determinan A sama dengan 1 ini juga banyak manfaatnya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini ya
Kalau kita tahu determinannya 1, otomatis kan dia pasti setiap elemennya yang ada di sini dia punya inverse. Jadi dia merupakan grup. Cuma memang dia tidak komutatif. Kenapa? Karena perkalian matriks itu tidak komutatif. Nah, yang lain juga sama ya di sini ya. Jadi kita ganti determinannya tidak sama dengan 0, dia juga grup juga tetapi tidak komutatif. Cuma bedanya di sini, kalau misalkan yang nomor 2 ini, R-nya misalkan saya ganti Z, ya kan? Jadi ini M2Z, matriks yang entry-entry-nya adalah bilangan bulat, dengan determinannya 1, dia masih grup. Tapi kalau di sini diganti jadi Z, terus syaratnya hanya determinannya tidak 0, dia bukan grup. Jadi pendefinisian dari himpunannya itu juga harus menyesuaikan dengan operasinya. Jadi ya bisa jadi himpunannya diganti nanti terhadap ini grup, tapi terhadap yang satunya dia tidak ya. Jadi ini yang membedakan antara nomor 2 dan nomor 3. Overall masih oke kan ya? Terutama yang baru ambil kan. Kalau yang sudah agak lama kan masih ya, oke. Kalau yang sudah pernah ini PSA 1 kan seharusnya ini ya, tinggal review saja kan. Jadi mengingat-ingat apa yang sudah pernah didapatkan. Oke. Jadi kita juga punya ini ya hasil kali kartesian atau intinya pasangan berurutan. Kita coba memasangkan satu elemen yang ada di himpunan yang pertama dengan satu elemen yang ada di himpunan kedua. Nah, mungkin tidak kita mendefinisikan suatu operasi sehingga dia menjadi grup. Ya, tentunya jawabannya iya. Bagaimana cara mendefinisikan operasinya? Jadi di sini secara umum kita bisa kembangkan ya. Untuk idenya kan ya ditulis dari sini ya. Tapi secara umum bisa kita kembangkan kalau misalkan kita punya 2 buah grup, terus kita juga punya ya ini grupnya bisa berbeda, bisa sama, operasinya juga bisa berbeda, bisa sama. Kita bentuk pasangan berurutan yang mana elemen pertama itu di himpunan yang pertama, yang kedua ini di yang kedua ya. Dengan operasi seperti ini, jadi yang tupel pertama ini dioperasikan menggunakan operasi yang di G, terus yang di tupel kedua ini dioperasikan menggunakan operasi yang di H. Nah, ternyata ini himpunan G cross H ini yang isinya pasangan tadi akan menjadi grup terhadap operasi ini tadi ya. Jadi ini juga yang sering digunakan untuk membentuk suatu grup yang baru. Oke. Dan salah satu grup khusus yang juga krusial yang ada di teori grup itu adalah ketika kita membentuk himpunan semua fungsi bijektif dari suatu himpunan ke himpunan yang sama. Karena ya kalau misalkan kita bentuk dia fungsi bijektif, otomatis kan terhadap komposisi ya masih bijektif juga ya kan. Jadi kan tentunya itu menjadi sesuatu yang spesial untuk dilihat lebih lanjut. Dan fungsi bijektif ini dari X ke X kita sebut dengan permutasi. Kenapa ada hubungannya dengan permutasi? Karena kan ya sama aja kan. Misalkan X-nya isinya ada N. Terus kita mau menaruh N itu ke N tempat, ya kan? Ya kan dia ya sama saja kan kita membuat fungsi bijektif dari himpunan itu ke seperti ini ya. Dan dia akan jadi ya yang tempat pertama kan ada N, kedua ada N-1 dan seterusnya ada N faktorial kan total semuanya kan. Nah, di sini kalau kita himpun juga sama. Kalau misalkan X-nya itu banyak anggotanya ada N, SX-nya nanti banyak anggotanya juga ada N faktorial. Makanya kita sebut dia dengan permutasi. Dan grup yang terbentuk dari himpunan semua fungsi bijektif dari X ke S ini dengan operasinya komposisi ya. Jadi kita sebut dengan grup permutasi. Nah, kita tahu juga kalau kita punya komposisi fungsi, jelas dia tidak komutatif. Jadi ini ya contoh grup yang
tidak komutatif. Tapi ada spesialnya lagi dari grup ini ya. Jadi tidak hanya sekedar mendefinisikan suatu grup, ya, ternyata kita bisa mewakili sebarang grup, ya kan, dengan grup permutasi. Jadi caranya bagaimana? Nah, caranya ya pakai ini ya. Jadi misalkan kita punya grup G ini yang akan kita selidiki ya. Jadi kita coba selidiki untuk ya wakilnya lah di grup permutasi ya. Jadi ini ada kata-kata isomorfisme, nggak usah bingung ya. Intinya isomorfisme itu ya dari sisi struktur, dari sisi sifat, intinya sama persis kan. Jadi kita punya sifatnya plek sama kan. Meskipun ya himpunannya kelihatannya berbeda, operasinya berbeda, tapi sifat-sifatnya akan sama kan. Jadi dari ya banyak elemennya jadi sama, terus misalkan yang satu yang komutatif juga satu ikut komutatif. Jadi maksud dari isomorfisme itu seperti itu. Jadi ya kenapa grup permutasi itu penting ya karena setiap grup G ini bisa dibawa lah ke suatu grup permutasi. Nah ini kan jadi sesuatu juga yang bagus. Kalau misalkan tertarik dengan penelitian pun juga ya banyak representasi dari suatu grup kan ke grup permutasi gitu. Karena kalau kita belajar grup kan kelihatannya abstrak kan. Kalau udah dibawa ke seperti ini kan setidaknya ada gambarnya lah dalam tanda kutip ya. Karena kalau seperti misal di ini ya S3 ya. Jadi X-nya ini misalkan kita ambil himpunan yang isinya 1, 2, dan 3 itu kan. Jadi itu kan bisa kita lambangkan dengan segitiga kan. Ini 1, 2, 3 kan. Nah, nanti isinya itu jadi ya bisa rotasi kan. Jadi rotasi 120 derajat dan juga bisa dengan ini pencerminan kan. Otomatis kan ya kita bisa membayangkan lah oh bentuk-bentuk elemennya itu seperti itu. Jadi itu menariknya di grup permutasi. Oke, jadi ya tentunya setelah kita membahas tentang definisinya, ini saya punya 100 menit kan ya. Baru dapat 30 menit. Sengaja saya agak cepat ya. Kalau misalkan ada yang merasa terlalu cepat tolong di slow down. Karena memang tujuan utamanya lebih ke ya khususnya yang barusan dapat atau yang malah belum dapat sama sekali kan minimal punya gambaran kan. Dan yang sudah pernah dapat ya setidaknya itu bisa mengingatkan. Sekali lagi tujuannya itu. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat dari grup? Jadi kita lihat kalau kita punya di Z, ya nolnya ini jelas ini ya. Jadi yang memenuhi sifat seperti angka 0 itu kan tunggal kan. Jadi nggak ada bilangan lain yang ketika dijumlahkan dengan bilangan lainnya itu jadi bilangan lainnya tadi ya. Jadi yang seperti angka 0 ini ya hanya 0 saja. Jadi yang lain nggak ada. Dan kalau kita lihat yang positif dan yang negatif ini kita pasang-pasangkan, pasangannya kan juga sama-sama tunggal kan. Otomatis kan jadi pertanyaan juga kan, apakah sifat ini juga berlaku di sebarang grup? Jadi pertanyaannya kan jadi kalau di grup apakah elemen netralnya tunggal dan apakah juga inverse dari suatu elemen itu juga tunggal? Nah, jawabannya ya dan dapat ditunjukkan. Jadi secara umum ya kita tahu elemen netralnya pasti tunggal dan inverse-nya juga pasti tunggal. Nah, ini juga sering dipakai untuk pembuktian dan perhitungan. Jadi misalkan kita sudah punya elemen netralnya kan jadi enak lah. Tidak perlu mencari yang lain. Jadi ya kalau kita sudah dapat satu ya sudah berarti ya hanya itu kan. Nah, ini yang dijamin di sini. Inverse-nya pun juga sama kan. Kalau ada 2 jadi inverse-nya, nah itu otomatis ya dua-duanya ya sama elemennya. Ini banyak juga dipakai untuk membuktikan sifat-sifat dari suatu grup. Inverse-nya tunggal. Seperti contohnya inilah, contoh paling sederhana ya. Kalau kita punya AB, dicari inverse-nya kan jadi seperti apa kan. Jadi inverse-nya kan kita tahu dibalik jadi B inverse
inverse A inverse. Sebenarnya saya nggak terlalu pengen banyak nulis dulu sih untuk di awal, tapi ya sudah. Nah, ini kan ngedapatinya dari mana itu kan sebenarnya buktinya dari ketunggalan dari inverse ini ya. Jadi tunjukkan yang sisi kanan itu juga inverse dari AB. Nah, itu makanya kita juga perlu tahu inverse dari elemen itu. Nah, sifat yang lain yang barusan saya ini ya jelaskan tadi, dan yang lainnya inverse dari inverse suatu elemen ya dia sendiri ya. Ini ya kembali lagi pakai sifat inverse dari elemen itu tunggal. Terus yang ketiga tentang perpangkatan. Jadi ini kan juga mirip seperti di perkalian yang sudah kita kenal kan. A pangkat minus N itu kan jadi ya A inverse dioperasikan sebanyak N. Jadi jangan rancu ya dengan pangkat di sini kan. Jadi pangkat di sini bukan berarti perkalian di bilangan, tetapi ya menyesuaikan dengan operasinya. Jadi kalau operasinya penjumlahan ya A pangkat N itu artinya N kali A kan. Kalau operasinya seperti yang di depan tadi, jadi A kali B ditambah A tambah B, nah itu jadi sesuatu yang berbeda lagi. Jadi pangkat di sini ya maknanya ya dia operasikan sebanyak sekian kali ya. Dan kita bisa tunjukkan kalau misal seperti ini di ini ya di apa? Secara umum kan kita tahu ya, kalau pangkatnya dijumlah dia sama dengan masing-masingnya kan dioperasi. Kalau pangkatnya dikali jadi ini pangkat M dipangkatkan dengan N. Jadi pangkatnya dipangkatkan lagi ya. Oke, jadi lanjut untuk subgroup ya. Jadi subgroup intinya tadi, dia merupakan grup terhadap operasi yang sama. Jadi contohnya 2Z tadi kan, jadi ini. Terus tadi kan sudah punya Z, terus R, ada Q itu kan. Dan kita bisa melihat satu sama lain kan ada yang punya hubungan subset. Nah, dia bisa dipandang sebagai subgroup satu yang lainnya. Ya. Kayak Z dengan R, terhadap penjumlahan kan kita bisa pandang Z itu subgroup di R. Atau kalau misalkan tadi ada yang ini, ada yang apa? Matriks 2x2 terhadap penjumlahan dia grup. Kalau misalkan kita punya elemen tak nolnya hanya yang di apa diagonal bagaimana? Dia bisa dipandang ya sebagai subgroup juga dari M 2x2R. Terus yang pasti semua grup itu pasti memuat subgroup. Minimal ada dua ini. Jadi ini seminimal mungkin ya. Nah, ini nanti kalau misalkan dikembangkan ke apa? Teori ring ada istilahnya sendiri kan. Kalau misalkan dia hanya mempunyai dua subring, kalau pas yang di ring ya, nanti akan jadi definisi tersendiri ya. Jadi dua ini itu kita sebut dengan subgroup trivial. Jadi pasti ada ya, karena kan kalau isinya cuma identitas saja itu kan ya pasti memenuhi identitasnya jelas ada, inverse-nya jelas ada ya diri sendiri ya. Asosiatifnya sangat jelas. Terus kalau G sendiri ya karena G-nya grup ya pasti dia bisa dilihat sebagai subgrup dirinya sendiri. Nah, apakah kalau kita punya suatu subhimpunan, ngecek dia grup lagi, apakah dia harus dicek semuanya? Ternyata tidak kan. Jadi nggak harus dicek semuanya. Cukup dicek beberapa. Kenapa? Karena seperti asosiatif itu kan langsung turun kan dari induknya kan. Nah, cuma seperti tertutup ini kan belum tentu ya. Jadi kalau kita punya subhimpunan dari suatu grup kan bisa jadi masih keluar kan. Seperti yang ganjil tadi kan juga kan ada yang keluar kan. Jadi ya intinya beberapa hal dia di preserve jadi dipertahankan langsung seperti asosiatif tadi. Beberapa hal memang harus tetap ditunjukkan, tetapi bisa dirangkum. Nah, untuk mengeceknya cukup ditunjukkan satu ini saja. Kalau aksioma tadi kan ada 4 kan, ada tertutup, ada elemen identitas, terus ada yang tentang apa inverse, terus asosiatif. Jadi dari 4 itu yang untuk mengecek grup, nah untuk mengecek subgroup cukup dicek satu ini saja. Otomatis kan jadi jauh lebih mudah karena kan kita sudah punya modal yang banyak kan di induknya kan.
jadi lebih enak ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi misalkan kita mau membuktikan D kita tadi jadi subgrup di M2 kali 2 terhadap ini ya. Ini entry-entry-nya bilangan real terhadap penjumlahan. Pertama ya kita harus tunjukkan tidak kosongnya ya selalu ya. Dan selalu kalau menunjukkan tidak kosong, harapannya itu yang ditunjukkan elemen netralnya masuk. Jadi ya hampir selalu lah seperti itu. Karena kan elemen netral itu penting kan, dan kalau memang dia subgrup kan ya pasti ada ya. Jadi patokannya kan selalu seperti itu. Jadi tunjukkan saja elemen netral dia masuk. Dan kalau kita ngambil dua elemen di D ini, bisa kita lihat karena operasinya terhadap penjumlahan, berarti kan inversnya itu jadi minusnya kan. Dan kalau kita jumlahkan, ini tadi kita operasikan, karena operasinya penjumlahan ya. Jadi sekali lagi, operasi yang di sini itu meskipun ini simbolnya kelihatan seperti perkalian, tapi tetap balik lagi ke grupnya. Operasinya apa kan? Kalau operasinya jumlah ya jadi diganti jadi jumlah. Jadi ya jangan bingung dengan bentuk operasinya. Dan kita bisa tunjukkan dia kembali lagi ke D. Yang artinya apa? Dari syarat perlu cukup tadi, kita peroleh D-nya itu subgrup di M2 kali 2R. Jadi bisa dibayangkan kan kalau misalkan kasus yang menguntungkan itu biasanya begini ya. Jadi kita tahu contohnya seperti C lah, himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks kan kita tahu dia grup terhadap penjumlahan kan. Nah, bagaimana kalau misalkan dari C itu diambil subhimpunannya. Jadi subhimpunan dari C itu kan bisa macam-macam kan. Dan kalau mau buktikan aksiomanya kan jadi terlalu banyak. Nah, itu seringkali menguntungkan di situ. Jadi ngecek yang subhimpunannya dia jadi grup lagi, tinggal menggunakan SPC ini tadi. Jadi cukup satu langkah kan, jadi selesai. Nah, itu manfaatnya yang paling terasa biasanya seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu induknya yang besar itu grup, nah nunjukkan yang kecil itu grup lagi, ya tinggal tunjukkan dia subgrup, selesai. Jadi itu. Di kasus ring juga sama. Jadi di kasus ring juga kadang-kadang ada ring, misal ring kompleks tadi lagi lah, yang paling mudah ya. Jadi ring bilangan kompleks tadi yang di ujian kemarin ya, yang di tes itu kan juga langsung kelihatan kan. Jadi dia sapring atau tidaknya itu kan tinggal ngecek beberapa hal, nggak usah ini. Jadi seperti ngecek idealnya kan juga nggak harus menunjukkan dia ring dulu baru jadi apa kan. Jadi jauh lebih mudah. Nah, yang perlu diperhatikan untuk subgrup ini, irisannya dia pasti selalu subgrup lagi ya. Buktinya sederhana. Tetapi ini tidak hanya berlaku ketika irisan dari dua subgrup saja. Jadi kita bisa kembangkan dia secara general. Jadi secara umum untuk ya semuanya kan. Jadi sebarang ya di sini. Jadi irisannya ini pasti jadi subgrup lagi. Tetapi bagaimana dengan gabungannya? Gabungannya ternyata belum tentu. Jadi contohnya seperti ini, kalau 2Z dan 3Z itu kan digabung. Jadi misal contohnya saya ambil 2, terus saya tambahkan dengan 3, ini kan jadi 5 ya. Dan 5 ini kan nggak balik lagi di gabungan ini kan. Jadi secara umum gabungan dari suatu subgrup itu belum tentu jadi subgrup lagi. Tapi irisannya itu yang dijamin. Nah, ini juga kalau mau dihubungkan dengan soal tesnya ada ya. Jadi subgrup yang dibangun oleh sesuatu. Karena kan yang di tesnya itu kan juga ideal yang dibangun oleh sesuatu ya. Jadi sense-nya itu kurang lebih mirip lah. Jadi kalau kita punya suatu himpunan, itu kan dia belum tentu subgrup. Nah, mungkin nggak kita membentuk subgrup terkecil yang memuat dia. Maksudnya terkecil di sini apa? Kalau kita punya kecil, besar, itu kan ya berarti ada urutan kan. Nah, urutannya kalau di sini ya otomatis kita menggunakan subset ya. Karena kan kalau di matematika itu kan urutan itu kan bisa pakai urutan parsial kan. Jadi
ya subset ini juga bisa dikatakan urutan kan. Karena kalau misalkan himpunannya di sini terus muat dari yang lebih besar kan, berarti kan bisa kita lihat yang ini itu lebih kecil daripada yang satunya. Jadi itu yang dimaksud terkecil di sini. Jadi kita mau mencari subgrup yang sekecil mungkin, tetapi dia masih memuat himpunan yang kita inginkan kan. Nah, kalau misalkan dia ada, ya dia pasti ada ya. Karena kan ya nggak mungkin nggak ada kan. Soalnya G itu kan memuat X kan. Jadi ya pasti ada lah. Setidaknya kan G itu tadi kan. Nah, kita mau nyari yang paling kecil. Jadi bisa kita bentuk, ternyata yang paling kecil itu nanti himpunannya berbentuk ya semua yang dioperasikan dari elemen-elemen yang di X ini tadi ya. Jadi semua yang ada di sini nanti akan jadi subgrup yang memuat X kita. Dan kalau misalkan ada subgrup lain yang juga memuat X ini, nah subgrup tersebut harus memuat A kita ini. Jadi dia yang bentuknya seperti ini jadi subgrup terkecil yang memuat X. Nah, subgrup terkecil ini biasa dinotasikan pakai kurung siku. Jadi ini namanya subgrup yang dibangun oleh X. Ya sama saja ya. Jadi bentuknya, ya intinya bentuknya isinya seperti inilah. Jadi kita ambil elemen-elemen yang di X, terus masing-masingnya ya bisa dipangkatkan dan dioperasikan. Karena kan semua ini harus masuk lagi kan ke subgrup yang memuat X kan. Jadi bentuknya ya seperti ini ya. Dan beberapa hal ya tentang itu ya. Jadi contohnya seperti di Z terhadap penjumlahan. Z terhadap penjumlahan itu kan ya kita bisa nyatakan dalam 1 tambah 1 tambah 1 dan 1 kurang 1 kurang 1 kan. Jadi ya ini kan. Intinya kan semua elemen di Z itu bisa dinyatakan dalam 1 kali sesuatu. Jadi kita bisa memandang Z itu dibangun oleh ya singleton 1 dan juga dia dibangun oleh singleton minus 1. Berarti kan itu adalah suatu himpunan yang spesial. Nah, himpunan yang seperti ini yang bisa dibangun oleh satu elemen kita sebut dengan grup siklis. Nah, keuntungannya grup siklis apa? Karena dia dibangun oleh satu elemen, ya berarti kita tinggal melihat elemen tersebut. Dan yang pasti kita bisa tunjukkan dia merupakan komutatif ya grupnya. Karena kan ya tadi kan kita punya A pangkat R N plus M. Ini kan jadi ya pasti akan sama dengan A pangkat M plus N kan. Otomatis kalau misalkan yang satu bentuknya A pangkat N, satunya bentuknya A pangkat M, otomatis kan bisa dibalik kan, jadi satunya A pangkat M, satunya A pangkat N. Jadi dia pasti komutatif. Contohnya yang paling mudah Z terhadap penjumlahan tadi kan dibangun oleh 1 juga dibangun oleh minus 1 kan. Dan yang lain kalau di Z, jadi kelipatan dari suatu ya himpunan bilangan bulat ya. Jadi misalkan 2Z, 3Z, 5Z, 10Z, ya apapun lah. Jadi KZ atau RZ di sini itu semuanya juga merupakan grup siklis. Nah, kalau kita berbicara tentang grup, otomatis kan banyak anggotanya bisa berhingga, bisa tak hingga kan. Jadi ini bahkan sampai ada ininya ya, sampai ada apa? Subtopik khusus ya tentang grup berhingga ya. Jadi karena ada beberapa grup yang berhingga yang ya banyaklah bisa dihubungkan dengan graf dan macam-macam kan. Kalau misalkan elemennya ada tak hingga, kita sebut grup tak hingga. Nah, banyak elemennya itu kita sebut kardinalitas kan, atau ini ya bisa pakai order juga kan. Jadi order dari grup itu ya banyak elemennya. Dan kalau order dari elemen, ini yang membedakan ya. Kalau dari grupnya atau himpunannya itu banyak elemen. Kalau order dari elemen itu ya kita coba mencari ketika G ini dioperasikan dengan dirinya sendiri sampai berapa kali hingga dia menjadi elemen identitas. Nah, kalau G-nya ini berhingga, ya pasti ordernya ini pasti berhingga. N-nya ini pasti ada ya. Ya kan? Tapi kalau grupnya tidak berhingga, ya itu bisa beda lagi ya. Jadi ini order dari elemen.
Nah, jadi kalau kita melihat definisi ini, kita hubungkan dengan definisi grup siklis tadi, berarti kan ya G ini bisa ini kan bisa dinyatakan dalam misalkan dia banyak elemennya n, berarti kan kita bisa isi dia jadi isinya ya E, G, G kuadrat dan seterusnya sampai G pangkat n-1 ya. Kalau dia siklis kan. Dan G-nya ini ordernya n. Nah, kalau misalkan dia G-nya ini siklis berhingga, ya berarti ordernya dia akan sama dengan ini sendiri. Kalau G-nya ini membangun G. Jadi ini saya rasa jelas ya. Dan jelas juga kita bisa melihat setiap subgrup dari grup siklis itu pasti jadi grup siklis lagi ya. Karena ya dari induknya aja bentuknya sudah G pangkat sesuatu kan. Jadi kalau kita lihat subhimpunan yang ada di sini ya pasti bentuknya G pangkat sesuatu lagi. Jadi dia akan siklis. Nah untuk pembangunnya apa ya tinggal dilihat saja kan. Pangkat yang terkecil dari G yang ada di situ apa kan. Jadi itu akan jadi pembangun dari subgrupnya tadi. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara membentuk grup lain dari grup yang sudah kita punya. Dan tentunya kita juga akan melibatkan subgrup yang ada di grup tersebut. Jadi kalau kita ingin membentuk suatu grup, bahannya kan ada dua kan. Pertama kita harus punya himpunannya, kedua kita harus punya operasi binernya kan. Nah, idenya bagaimana? Ya kita bisa coba dia partisi kan. Jadi di partisi tiap-tiap kelasnya itu jadi elemen grup yang baru yang ingin kita bentuk tadi. Nah, yang jadi masalah adalah tidak semua grup itu komutatif. Jadi ada beberapa limitasi lah yang akan kita alami. Nah, ini tadi sudah kita sempat singgung ya tentang partisi. Jadi partisi di sini ya partisi suatu himpunan. Kalau kita punya diagram Venn-nya, misalkan bentuknya seperti ini. Intinya partisi dari himpunan itu kan sebenarnya dia jadi kepecah-pecah kan, jadi kelas-kelas di sini. Dan setiap kelasnya itu saling asing ya. Jadi di sini dan di sini itu tidak ada elemen yang beririsan kan. Dan kalau kita gabungkan semuanya akan jadi himpunan awal. Jadi kata kunci dari partisi himpunan seperti itu. Pertama, satu sama lain saling asing. Yang kedua adalah kalau kita gabung semuanya balik lagi jadi himpunan yang awal. Nah, idenya gimana cara membuat partisinya? Ya kita definisikan relasi ya di situ. Relasinya seperti ini ya. Jadi kita punya relasi ini. Jadi apa ya? Intinya ini X sama Y ini akan masuk ke kelas yang sama. Misalkan kelasnya yang di sini ya. Jadi satu kotaan ini. Jika dan jika XY inverse ini anggota dari subgrup yang kita tunjukkan. Jadi kita bisa tunjukkan dia bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Nah, di teori himpunan kita punya relasi yang memenuhi tiga ini adalah relasi ekuivalensi ya. Jadi relasi ekuivalensi ini ya impact-nya dia akan membelah himpunannya jadi partisi-partisi seperti tadi. Contohnya seperti di Z, terus kalau kita ambil 12Z, kita tahu ya kalau himpunan yang isinya bilangan kelipatan 12 itu kan tidak akan beririsan dengan himpunan yang ya kalau dibagi 12 sisa 1, ya kan di teori bilangan kan seperti itu kan. Yang sisa 2 juga nggak akan beririsan kan. Jadi ya satu sama lain nggak akan beririsan dan semuanya kalau kita gabung lagi jadi Z lagi ya. Oke, jadi kita bisa mempartisi dengan partisi ini tadi menjadi 12 kelas yang saling asing. Nah, kelas-kelas itu kita kumpulin semuanya kan. Jadi satu kelas itu jadi satu elemen di sini ya. Jadi himpunan yang ingin kita bentuk ya isinya kelas-kelas. Jadi himpunan yang isinya himpunan lagi ya. Nah, kita sebut himpunan tersebut sebagai koset. Kalau kita menuliskannya seperti ini kan ada S-nya ya. Jadi GS ini ya isinya GS ini. Jadi G anggota G, G-nya sudah fix duluan. Nah, S-nya ini ya anggota S.
Jadi ini kita sebut koset kiri karena kita ngalikannya dari kiri. Kita juga bisa mengalikannya dari kanan jadi SG. Nah ini ya definisinya sama kan, mirip-mirip seperti inilah. Kita tinggal balik karena kan tidak tentu komutatif kan. Jadi dua ini kan bisa jadi suatu objek yang berbeda kan. Meskipun ya ada hubungannya ya, tapi dua ini objek yang berbeda. Dan ini juga bisa kita jadikan calon yang himpunan yang ingin kita bentuk. Jadi intinya kita kumpulkan semua ini tadi, koset-kosetnya ya. Kalau yang ini yang koset kanan, yang ini koset kiri, jadi semua XS di sini kita kumpulkan. Dan modalnya untuk membentuk grup kan butuh himpunan, butuh juga operasi. Himpunannya kita sudah dapat kan di sini kan. Jadi himpunannya isinya ini ya. Nah, operasinya gimana? Ya paling wajar operasinya ya kita definisikan seperti ini kan. Jadi SX sama SY itu dioperasikan jadi S dari kalikan ini XY kan. Ini paling natural, paling alami lah untuk membentuk operasinya kan. Cuma yang jadi masalah adalah dia belum tentu well defined. Well defined di sini maksudnya tunggal ya. Seperti di penjumlahan kan kalau kita ini menjumlahkan dua bilangan kan hasilnya selalu ini ya, tunggal ya. Jadi 5 tambah 7 kan 12, bukan yang lain kan. Nah, ini sayangnya secara umum dia belum tentu. Jadi ini ada alasannya ya, tapi supaya lebih cepat saya tuliskan langsung di sini. Jadi syaratnya supaya tunggal ini harus memenuhi ini. Jadi kalau kita punya X1, X2 yang ada di situ nanti X1 sama dengan S2, S1 sama dengan S2, syaratnya ini. Nah, dia hanya akan dipenuhi kalau dia memenuhi sifat tertentu. Sifatnya apa? Sifatnya ini. Jadi dia akan well defined, akan tunggal kalau kita bentuk koset kirinya, hasilnya akan sama dengan koset kanannya. Dan ini kita sebut dengan subgrup normal. Jadi definisi ini ya tidak muncul tiba-tiba. Jadi ini muncul ya karena kebutuhan kita untuk membuat grup yang baru ya. Jadi ini muncul ya karena itu tadi ya, syarat yang kita inginkan tadi ya. Dan ini secara umum relatif sulit untuk menunjukkan, makanya kita perlu ya syarat lain yang relatif lebih mudah kan. Jadi kita punya syarat perlu dan cukup kan ini seperti yang di subgrup tadi kan. Jadi yang di subgrup itu kan ada ya inilah yang lebih mudah lah. Nah ini yang lebih mudahnya. Nah ini kan tinggal menunjukkan kita ambil sebarang S, anggota S, ya kan. Tunjukkan G inverse itu anggota dari S besar ini ya. Jadi cukup itu saja kan. Jauh lebih mudah daripada harus menunjukkan menggunakan definisi. Tapi ya pada dasarnya dua-duanya ini ekuivalen. Jadi yang atas mengakibatkan yang bawah juga mengakibatkan yang atas. Nah, itu. Dan mungkin suatu grup ada yang semua subgrupnya normal kan, itu disebut grup Hamilton. Ini cuma untuk tambahan ini ya. Dan contoh subgrup normal itu paling sederhana ya subgrup trivial. Jadi yang singleton tadi sama G sendiri ya. Itu contohnya ya. Tapi ada yang lain. Nah, yang lain itu kita sebut dengan grup sederhana ya. Banyak ya ternyata ya kalau sudah di ini ya. Ini sudah 1 jam masih belum selesai loh. Jadi ya tolong ini ya setidaknya yang belum pernah dapat mengejarnya agak semangat lah. Ini juga nanti Reza sama yang lain kan yang angkatan 2020 kan juga yang setelah UTS kan juga sama kan harus ngejar juga kan. Jadi sekarang masih bisa senyum-senyum kan karena sudah dapat. Nah, nanti yang setelah UTS kan belum kan. Jadi tetap harus belajar sendiri ya. Oke, jadi ini contoh kita bisa skip ya contohnya ya. Nah, intinya kita bentuk ini tadi. Bentuk himpunan yang isinya koset tadi terhadap ini ya. Dan ternyata dia merupakan grup. Jadi itu yang kita sebut dengan grup faktor ya.
Dan enaknya grup faktor ini bisa dihubungkan dengan teori bilangan kan. Contohnya misalkan kita punya Z tadi dengan yang 12Z ya. Ya kan? Nah, nanti isinya ini ya akan jadi 12. Jadi banyak hal lah yang bisa dihubungkan dari grup faktor ini ke teori bilangan. Nah, terakhir kita berbicara tentang teorema Lagrange. Jadi ini ya salah satu hal yang mengaitkan tentang teori grup dengan teori bilangan sebenarnya kan. Jadi tadi kan kita sudah bahas tentang koset ya. Jadi ini kita fokus ke koset kirinya dulu. Kalau misalkan kita punya hanya itu subgrup di G, G-nya di G ya, kita bisa membuat pengaitan yang mana pengaitannya itu bijektif. Jadi artinya apa? Kalau kita bisa buat pengaitan bijektif dari satu himpunan ke himpunan yang lain, artinya kan banyak anggotanya dia sama kan. Jadi kita peroleh banyak anggota H, ini sama saja dengan banyak anggotanya dari GH kan. Nah, dari situ bagaimana dengan banyak kosetnya kan? Jadi kita punya yang ini tadi, kita himpun tadi ya, yang koset-koset kiri tadi ya, kita himpun. Terus yang koset-koset kanan ini juga kita himpun. Terus kita buat pengaitan. Pengaitannya dari mana? Ya semua koset kiri ke semua koset kanan di sini ya. Dan ternyata pengaitan ini juga bijektif. Artinya apa? Banyaknya koset kiri sama dengan banyaknya koset kanan kan. Karena ya kardinalitas yang sini nanti kan jadi sama dengan kardinalitas yang ini kan. Jadi banyaknya kosetnya pun juga ternyata sama. Meskipun bentuk-bentuknya di sini bisa jadi berbeda kan. Karena kan dia belum tentu komutatif ya. Nah, kalau misalkan kita notasikan banyaknya koset ini sebagai G.2 ini, kalau yang di penelitian banyak ini sering muncul kan G.2H ini. Nah, kita peroleh bisa kita partisi kan. Jadi G-nya ini itu kan berarti banyaknya kosetnya. Ya enggak? Kan kita punya misalkan G-nya seperti ini kan. Ya kan? Terus tadi kan masing-masing kosetnya kan jadi partisi kan. Jadi misalkan paling mudah saya beri contoh 4 lah. Ya kan? Berarti kan banyak kosetnya misal ada 4 ya kan di sini kan. Nah, terus masing-masingnya ini kan berarti akan sama seperti ini kan. Kardinalitasnya H, ini juga kardinalitasnya H, ini juga kardinalitasnya H kan. Ini juga sama ya, banyaknya elemennya di sini ya. Berarti kan kita peroleh apa? Jadi banyaknya koset dikali ya isinya di sini ada berapa. Makanya secara umum kita peroleh kalau kita punya G-nya ini grup, jadi ya kardinalitas dari subgrup itu pasti membagi habis kardinalitas dari grupnya. Itu pasti ya. Dan lebih lanjut lagi ya kita bisa menuliskan seperti ini. Membagi habisnya itu ternyata dia ya banyaknya koset dikalikan dengan ini grupnya apa subgrupnya tadi ya. Dan ini yang kita sebut dengan teorema Lagrange ya. Jadi teorema Lagrange ini bunyinya sama seperti yang di atas sebenarnya, persis kan. Jadi kita punya order dari H, order dari subgroup atau banyak elemen dari subgroup itu pasti membagi habis dari banyak elemen dari grupnya. Ini teorema Lagrange. Akibatnya apa? Kalau misalkan order grupnya itu N dan kita punya G-nya ini anggota G ya. Jadi kita punya ya order dari G ini karena kan kita bisa membuat subgrup yang dibangun oleh G ya. Jadi OG ini pasti membagi habis N kan. Dan karena dia membagi habis berarti kan G pangkat N ini kan jadi ini kan. Ya otomatis kan dia balik lagi ke apa? Ini bukan pangkat ini, harusnya indeks ini. Jadi identitas di G ini maksudnya. Jadi karena G pangkat OG ini kan jadi E ya tadi ya. Terus ini dikali sesuatu karena ini E, otomatis kan G pangkat N ya jadi E ya. Jadi setiap elemen
dipangkatkan dengan N ini kardinalitas dari G-nya ya, itu pasti jadi identitas kalau grupnya berhingga ya. Jadi ini sifat yang sangat menarik kan. Jadi nggak hanya asal kan grup itu kan. Otomatis apa? Kalau kita punya G-nya grup berhingga, cross ordernya itu prima, jadi N-nya di sini prima, nah dia kan nggak punya pembagi kan? Ya nggak? Jadi dia nggak punya pembagi, otomatis ada salah satu elemen yang akan membangun G-nya. Makanya kita peroleh G-nya ini pasti jadi grup siklis. Kalau misalkan ordernya prima kan. Maka dari itu ya kita punya ZP itu selalu prima kan. Dan ya nggak hanya itulah. Yang penting banyak elemennya itu prima, ya dia pasti grup siklis.